Hai hai hai. Ketemu lagi. Hari ini kita akan mencoba menganalisa PT MDQ Utama Tbk, atau kalau di Bursa Efek kode sahamnya MDKI. MDKI ini adalah satu-satunya produsen kalsium karbit di Indonesia dengan produk nasional yang sudah berstandar internasional, dilengkapi sertifikasi SNI, ISO, dan SAI Global. Jadi ada economic mode di sini ya. Kemudian kita akan mencoba melihat profil perusahaan. PT MDQ Utama ini sudah didirikan sejak tahun 1981. Foundernya itu Metropolitan Development. Tujuan pendiriannya untuk memproduksi kalsium karbit dengan tujuan untuk substitusi impor pada waktu itu, yang berasal dari negara-negara Afrika Selatan, Cina, Polandia, dan Taiwan. Dengan pabrik yang terletak di atas lahan 14 hektar di Driorejo, Gresik, MDKI memulai produksi percobaannya sekitar tahun 1987, disusul dengan produksi komersial pada tahun 1988. Dalam kurun waktu tersebut, PT MDKI Utama Tbk bahkan sebagian dari hasil produksinya sudah diekspor. Ini adalah komposisi pemegang saham MDKI. Ada PT MD Industri Investama sebagai holding company memegang mayoritas share sebesar 65,14%. Kemudian deretan direksi, insider, Ciputra Corpora, PT Budi Mulya Investama, PT Dwi Tunggal Permata, dan PT Megah Cipta Investama. MDKI selama beberapa tahun terakhir termasuk yang investor oriented. Investor oriented di sini dalam artian rajin bagi dividennya, hampir tiap tahun bagi dividen. Tercatat tahun 2020 kemarin, meskipun dalam keadaan pandemi, tetap bagi dividen. Posisi factory dan juga kantor perusahaan ada di Driorejo, Gresik. Listing ke bursa saham sejak 25 September 2017 di harga Rp600. Sampai saat ini belum pernah kembali ke harga IPO-nya. Kemudian kita lihat angka-angka untuk net income di tahun 2019 dan 2020. 2020-nya ini secara rata-rata sama seperti 2019, artinya tidak terpengaruh dengan kondisi pandemi karena memang punya economic mode untuk produksinya. PER yang disetahunkan 15, cukup bagus, cukup rata-rata untuk posisi sektor kimia, produsen kimia. PBV-nya juga masih di bawah 1, masih murah ini untuk ukuran market leader, masih di bawah 1, masih terhitung murah. Untuk angka-angka per lembar sahamnya atau per share, EPS-nya itu 12, EPS yang disetahunkan 15, cash per share Rp79 per lembar saham. Sepertinya perusahaan ini tidak ada masalah dengan cash flow. Harga per lembar saham PBV-nya 285. Kemudian profitability
produksi perusahaan ini itu cukup tinggi ya, return to equity rata-rata di 4,4%. Profitnya ini loh, gross profitnya ini bisa mencapai 27,8% dengan operating profit margin 19%, netnya di 17%. Ini jauh di atas tingkat suku bunga. Sekarang kita coba lihat teknikalnya. Untuk secara jangka panjang memang data belum cukup panjang historikalnya untuk dianalisa. Biasanya rata-rata kalau suatu perusahaan sudah di IPO atau sudah berlangsung sekitar 10 tahun baru agak enak dilihat secara teknikal, jangka panjang khususnya. Tapi kita coba analisa, meskipun ini IPO di tahun 2017, itu sekitar 3 tahunan yang lalu. Resisten terdekat ada di sekitar harga 250-an, 270, mungkin bisa terus menanjak. Di broker summary juga rata-rata broker memegang harga yang jauh lebih tinggi daripada current price, daripada harga saat ini. Artinya sangat berkepentingan untuk menarik harga ini ke atas. News update-nya, MDQ Utama atau MDKI ini baru saja melunasi fasilitas pinjaman dan perjanjian kreditnya dengan Mandiri kalau tidak salah ya. Secara keuangan, secara tingkat hutang, perusahaan ini bisa dikatakan hampir nihil hutang. Very good for invest. Don't forget